Kau nih, kau mentang aku di sini, aku lebih geli lihat orang munafik daripada tongkat. Diam dulu. Kau kalau mau pansos jangan di sini. Pak Tua, dengar dulu. Yang mengutuk Tuhan Kristen, Kristen sendiri. Yang mengatakan Tuhannya ditelanjangi, mereka sendiri. Yang mengatakan Tuhannya itu dibuka celana dalamnya, mereka sendiri. Kok kami yang kau tuduh menghujat Tuhan orang Kristen? Tidak ada satupun kami para apologet ini menista agama Kristen dan Tuhannya. Kok kau naik ke sini? Kau ngapain? Kau ngapain di sini? Kristen yang naik ke komal kami. Kau persis seperti orang Kristen yang naik ke komal kami, kau. Kau kasih nama kau Habib apa kau? Kau keturunan Rasulullah dari jalur mana kau? Kau keturunan Rasulullah. Aku percaya setiap isi Al-Quranku. Yang kutanya kau keturunan Habib dari mana kau? Woi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kau nih, kau mentang aku di sini, aku lebih geli lihat orang munafik daripada tongkat. Diam dulu. Kau kalau mau pansos jangan di sini. Pak Tua, dengar dulu. Yang mengutuk Tuhan Kristen, Kristen sendiri. Yang mengatakan Tuhannya ditelanjangi, mereka sendiri. Yang mengatakan Tuhannya itu dibuka celana dalamnya, mereka sendiri. Kok kami yang kau tuduh menghujat Tuhan orang Kristen? Tidak ada satupun kami para apologet ini menista agama Kristen dan Tuhannya. Kok kau naik ke sini? Kau ngapain? Kau ngapain di sini? Tidak ada kami menghujat Tuhannya orang Kristen. Diam gantian kalau bicara. Kau kelakuan kau kayak Kristen, serius. Mirip sekali kelakuanmu kayak Kristen yang naik ke komal kami. Kau persis seperti orang Kristen yang naik ke komal kami, kau. Kau kasih nama kau Habib apa kau? Kau keturunan Rasulullah dari jalur mana kau? Kau keturunan Rasulullah. Aku percaya setiap isi Al-Quranku. Yang kutanya kau keturunan Habib dari mana kau? Woi orang tua, turun kau nggak ada apa-apanya. Pansos kau. Kau bilang kami menghujat Tuhannya Kristen, yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk mereka, yang mengatakan Tuhannya dibuka celana dalamnya mereka, yang mengatakan Tuhannya mati diseret mereka, yang mengatakan Tuhannya dijadikan dosa mereka, yang mengatakan Tuhannya miskin dan minta-minta mereka. Kok kami yang kau tuduh menghujat? Salah alamat kau, Paulus.
Muka kau mirip Paulus. Kau mau menasihati aku. Nama kau aja Habib, Habib, Habib apa kau? Jalur mana kau? Keturunan Rasulullah jalur mana kau? Ngaku-ngaku Habib, aku ludahi mulut kau nanti. Kau pikir aku takut sama kau? Ngaku Habib, kau muka kau ngelayak kayak Habib. Ngapain kau mau pansos kau di sini? Kau berdebat sama kami kalau kau Kristen dulu. Ngaku kau Kristen dulu baru kau debat sama kami. Kalau kau Islam nggak ada hak kau nasihatin aku. Kecuali nasihat kau itu Kau yang bilang buka celana Tuhan Yesus kami babi perempuan babi kau kontol. Kristen kali bahasa kau. Yang bilang Tuhan kau dibuka celana dalamnya pendeta Esra Soru. Ini ku buktikan. Nah ini Esra Soru yang bilang Tuhan kau dibuka celana dalamnya. Aku pula. Ini kau makanya kau besok-besok kau dengarkan pendeta kau ceramah yang mengatakan Tuhan kau ditelanjang itu Esra Soru. Kau makanan kau sebut-sebut sama aku, padahal kau suka sama makan babi. Pemakan babi. Bentar ya. Esra Soru mengatakan Yesus dibuka celana dalamnya. Coba nih. Ganas ini memang teman-teman. Kalian udah. Kalau menghadapi otan ya mirip dah pas. Bukan apa-apa. Mereka itu dikasih kesempatan bertanya jawab di kita, mereka menyerang kita. Kau lupa kami umat Islam. Kami diwajibkan berperang, kalau kami diperangi. Naik ke sini kau nyerang kami, kuludahi mukamu di sini. Ya. Kau pikir aku takut ngaku habaib kau, ngaku Yesus saja kau di sini nggak ada di aku. Siapapun naik ke sini ngaku-ngaku, kuludahi, ngaku-ngaku Habib kau. Muka kau nggak cocok jadi Habib. Keren. Ya. Mantap. Itu munafik itu. Si laki-laki tua bangka itu munafik. Pernah kemarin itu dia bersama dengan Kristen. Dia serang kita. Dikira dia kita takut sama dia. Berjumpa asli pun aku sama orang tua itu nggak takut aku sama dia loh. Serius. Syiah itu. Ngaku-ngaku Habib dia Muslim apa Syiah? Dia kayaknya Syiah. Nggak tahu aku entah Syiah entah aliran apa. Iya, kalau yang dukung Kristen ini biasanya Syiah. Itu lebih menjijikkan daripada kaum kafir loh, orang munafik loh. Iya, pokoknya yang munafik ini kaum Syiah biasanya, kafir Syiah. Iya. Mana ini ya? Nah, Yesus telanjang, bentar ya. Ya, biar nggak terjadi fitnah kan, kalau ada videonya kan bisa kita tunjukkan. Ntar gue cari dulu. Gue simpan video itu nanti. Gue nggak simpan video itu. Ya disimpan itu buat barang bukti. Kalau misalnya ada ini gitu kan. Bentar ya, kemarin itu ada tuh dia menjelaskan kitonah itu pakaian dalam. Jangan-jangan dia matikan lagi videonya kan karena diserang sama jemaatnya kan. Cari dulu ya. Dan memang secara tekstual arti kitona itu pakaian dalam, Nandar. Karena kalau jubah itu bahasanya lain. Nah, si Esra Soru udah mengakui kalau Yesus itu ditelanjangi gitu. Gue sambil cari videonya ya. Iya. Di Al Ayubi channel katanya ini ada yang komen. Enggak, di channelnya si Esra Soru sendiri aja. Oh iya benar. Langsung ini ya sumber utama ya. Benar. Nah, gue punya itu videonya, cuman memang gue nggak simpan. Harus disimpan nih sama di screenshot namanya, judulnya apa gitu. Itu Al Ayubi itu jalur kedua itu, karena memang Al Ayubi menyimpan itu. Nanti kita buka itu ya. Karena kan mereka ini kan kalau sudah mulai diserang sama jemaatnya, mereka kan langsung hapus itu video-video mereka gitu. Karena mereka itu kan berbeda-beda pendapat. Karena ada yang secara logika mereka malu dong punya Tuhan yang dibuka celana dalamnya. Tapi ya bayang sendirilah, orang lagi disiksa, nggak mungkin celana dalamnya masih dipertahankan. Cobalah secara rasio kan. Orang lagi disiksa loh, lagi dianiaya loh. Ini
Bentar, kita dengarkan Esra Soru mengatakan Yesus ditelanjang. Ada ya. Di save ini videonya nih. Hah? Di save. Lu ketemu videonya? Di save videonya. Iya, Enggak, kemarin tuh gua nggak disimpan. tahu. Gua nggak tahu. Ada, gue simpan videonya kemarin itu. Aduh, sorry ya. Tema kita apa di sini? Tuhan Oten Hayala. Oh ya, Tuhan. Tapi- Enggak, Tuhan Oten imajinasi. Imajinasi itu tepat. Hayalan juga boleh sih, halusinasi juga boleh. Ada 3 sebenarnya di sini. Tuhannya umat Kristen itu bisa dikatakan Iya, hayalan imajinasi. sama aja udah yang. Ya, Nah, itu ini kan hayalan. satiran mereka kan mereka. Ya, ini tema dari mereka. Nah, kita Iya, tema pakai ini ya. misalnya Kita kan tema mereka- ini. mereka satiranya hayalan Nanti gua kirim ke lu. Gua cari videonya si Esra Soru yang bilang Yesus ditelanjangi ya. Mana nih ya? Al-Ayubi ya. Nanti di Al-Ayubi itu ada nama channelnya. Itu pernah dibahas itu. Berkat mau naik soalnya. Nih. Nih Yesus ditelanjang. Ada. Ada. Coba Yesus. Ini 1 Yang tahun mau naik lalu loh silakan heboh naik. ini. Dari mana? Ah, ini nih Esra Soru nih. Pakaian dalam juga diambil oleh tentara-tentara tersebut. Artinya, kalau pakaian luar sudah diambil, Sumber kedua juga nggak apa-apa nih. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 jenuran saja. Nah, itu berarti pada saat Yesus disalibkan, para prajurit itu mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, membagi 4, lalu juga mengambil pakaian dalamnya. Jika pakaian luar dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu, maka Yesus pasti disalibkan dalam keadaan berat. Tuh. Seorang menang. pakaian luar diambil oleh pasukan Romawi, oleh tentara-tentara Assalamualaikum Romawi, warahmatullahi wabarakatuh. dan pakaian dalam Waalaikumsalam, Bang. itu juga diambil. Kita share dulu ya ini. Gambarnya kok bisa jadi macet tuh? Iya, dia gitu dia kalau lagi kita aja yang macet liatnya, tapi kalau orang liatnya tuh dia ini banteku. Dia close Masa? cam dia. Kita aja yang lihat dia lagi monyong kayak gitu. Iya. Coba gua berubah pose. Udah aman. Gimana Bang Teguh, masih macet nggak? Macet. Tapi lucu nggak apa-apa, gitu aja macetnya. Udah gitu aja. Lu mau kelihatan. ngeliat nggak? Nanti gua kirimin gini nih, gua liatin ke lu ya. Coba. Pakai yang simpati. Nggak Kalau tahu yang ini gimana. kan dipakai yang simpati. Ntar dulu. Ini yang simpati. Emang apa simpati sama apa? Ini simpati. Oh, ini. Ini gua DM nih, Gue gua tau. DM. Enggak, gue tau. Gue simpan nama lu Yonatan Nanda. Bukan itu, lu salah ke HP gue. Lu lihat nih ya. Lihat nih bentuk lu kayak gini nih. Nah, tuh kayak gitu tuh. Lihat tuh. Lu salah Oke. kirim lu salah kirim Rifa. Lu bilang Gua ke tak- simpati. Ucup. Ya simpati itu mah salah, ya? entry gimana sih? Ya, bentar. Sabar. Yang gambarnya ini loh. Iya, tahu yang gambarnya dulu naik Vespa ya. Berdua tuh. Tahu. Ya enggak, yang mobil. Iya, tahu. Gambarnya Iya. mobil Palestina. Tuh. Gitu kebentukannya. Oke, lanjut. Tema kita hari ini Bang Teguh nanti overhandle sama Yonatan Nana berdua ya. Ini aku mau cuma 1 jam aja. Ya boleh. Tema kita adalah Tuhan Hayalan. Kita boleh. Nanti kalau si Mika nanti naik Mika aja. Nih aku mau Irma, Bu. mengcounter ya. Ini kita mengcounter tuduhan bahwa ajaran kita ajaran hayalan. Justru saya bisa membuktikan ajaran Kristen lah yang ajaran hayalan atau
agamanya adalah agama yang bisa dikatakan hayalan. Mereka menuduh bahwa Islam ajaran hayalan, tapi ternyata yang terbukti sebagai ajaran yang penuh dengan hayalan adalah ajaran mereka sendiri. Pertama, satu data dulu dari Liputan 6 ya. Saya tunjukin dulu bahwa ini adalah ajaran imajinasi atau hayalan. Menurut Liputan 6, terungkap wajah asli Yesus yang sebenarnya. Ternyata para ahli mengatakan apa? Nah, di sini dikatakan bahwa ilmuwan Inggris telah menemukan potret baru wajah Yesus. Rupanya gambar ini berbeda dengan apa yang selama ini digambarkan di berbagai lukisan atau potret yang dipajang di banyak gereja. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi seniman. Tuh, satu data. Berarti gambar Yesus adalah hayalan saja. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat teman-teman, orang-orang berhalusinasi itu karena asbab ada penyakit. Penyakit apa yang berpotensi menjadi asbab orang berhalusinasi? Halusinasi itu adalah orang yang katanya mendengar dan melihat tapi tidak ada. Ini menurut Halo Sehat. Ternyata salah satu penyakit yang menjadi asbab seseorang itu berhalusinasi, nama penyakitnya adalah epilepsi. Ya, ini dia. Jadi ternyata penyakit epilepsi menjadi asbab orang berhalusinasi atau hayalan saja. Hayalan saja. Ternyata yang epilepsi itu justru petinggi agama Karesteng. Dari mana Undriva tahu? Dari sebuah situs yang adalah National Library of Medicine. Library of Medicine. Ternyata dikatakan di sini Santo Paulus itu punya penyakit epilepsi. Wajarlah kiranya dia menghayal, menghalu. Dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesi yang paling mungkin. Nah, gitu. Jadi dan bukti kehaluannya itu adalah dengan adanya kontradiksi terkait penjelasannya waktu bertemu dengan Yesus. Kata dia, pertama, 2 ayat saya tunjukkan bukti kalau dia menghayal. Nah, pertama di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 3. Dia mengaku dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya. Maka dia mengaku melihat cahaya, sehingga dia kejang-kejang lalu berguling-guling, lalu mengaku mendengar suara. Itu bentuk halusinasi, bisa jadi karena apa? Karena dia sedang epilepsi. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara. Tuh, dia yang mendengarkan sendiri. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, tetapi di sini dikatakan, maka di Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 7, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata padaku, Saulus, Saulus, katanya. Tetapi di ayat setelahnya dikatakan apa? Ternyata di ayat semuanya aja kita lihat ya. Ternyata di ayat ke-9-nya dikatakan bahwa Saulus mengatakan orang lain tidak mendengar. Aduh, ini kok ini laptop aku nge-freeze laptop aku. Tunggu ya, laptop aku refresh dulu. Bentar ya guys. Kejang kayak oten laptop aku. Nah ini ya, pasal ke-22 kita lihat di sini. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata padaku, Saulus, Saulus. Nah gitu kan. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini bukti kalau seseorang itu halusinasi, karena halusinasi itu mengaku mendengar tapi orang lain nggak dengar, cuman dia doang yang dengar. Itu namanya halusinasi. Maka ajaran yang fix, ajaran hayalan saja,
itu adalah ajaran kalian, bukan Islam. Jadi tuduhan kalian itu justru berbalik kepada kalian. Karena pertama, wajah Yesus adalah murni imajinasi seniman. Yang kedua, Paulus ternyata terindikasi punya penyakit epilepsi. Seperti itu, cederkon. Begitu saudara, ya. Jadi teman-teman Kristen, saya ini bukan orang yang menghujat agama kalian, tapi saya memilukan hati kalian dengan fakta dan kebenaran. Yang mengatakan Tuhan kalian terkutuk kalian, yang mengatakan Tuhan kalian itu mati diseret kalian, yang mengatakan Tuhan kalian mati ditelanjangi Esra Soru. Kok saya yang salah? Di sini udah gembala lama berdiskusi dengan data tekstual, kontekstual, dan faktual. Gitu loh, ya. Oke, Bapak Edo Satrio, silakan jelaskan agamanya apa. Halo, Edo Satrio, dimute dulu Pak kalau lagi berisik. Udah turun dulu ya Pak ya. Di sini yang jelas aja yang naik. Kalau nggak jelas nggak usah naik. Aduh, ini orang pilot gadungan. Udah lama aku nggak ngubah ya. Selongor. Bumbunlah dia kalau tidak sholat. Belum apa-apa. Tuhan apa seperti itu? Tuhan apa itu? Coba bersalaman dengar ceramahnya dulu. Banyak ustaz kayak gitu kok. Bukan hanya ustaz selama aja. Ngomong aja kau sulit, Erik. Iya, saya kurang lancar bahasa Indonesia. Bumbunlah mereka Kurang lancar bahasa Indonesia. Kalau tidak dia sholat. Dibumbun. Tuhan apa seperti itu? Bumbunlah mereka kalau tidak mau sholat. Daripada membuat banyak dosa. Itu kata Ustaz masa lama. Kau menertawakan apa yang kami tidak ada ketahui, sementara kau supaya kau selamat harus membunuh Tuhan dulu. Kau tertawakan itu agamamu yang supaya menyelamatkan kau harus bunuh Tuhan dulu. Apa kau ini? Yang kau tertawakan omongan kau sendiri. Sementara kau berkeyakinan supaya kau bisa masuk surga kau harus membunuh Tuhan dulu atas kehendak iblis. Kan lucu kalian nih, Oten. Agak-agak lain Oten ini semua tata. Kenapa? Karena kebanyakan makan babi atau apa ya? Kok bisa kayak gini mereka semua? Nggak ada di antara mereka ini yang normal gitu. Aku berharap satu aja ada yang agak sehat gitu. Biarkan Tuhan yang membalas perbuatanmu. Lah memang Tuhan yang membalas. Terus kenapa? Emang Tuhan gak bisa apa sama aku? Tuhan gak bisa berbuat apa-apa karena dia udah bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhanmu yang bilang itu. Aduh, dibatasi. Aku turun dulu lah, Nandar. Nggak pembatasan kita. Ganti akun. Alah. Erik, kau makin longor ya, Erik. Kau manusia membunuh manusia, kau heran. Ada manusia bunuh Tuhan, kau nggak heran manusia. Ini ke pental ya bang? Ya, kena pembatasan, naik lagi nanti. Ganti akun. Nah, naikin bang. Terserah pokoknya naikin siapa aja. Ya. Masih kalah Yesus ya, 3 hari baru bangkit. Oh ini 3 menit langsung bangkit. Iya, nyampe 3 detik langsung bangkit. Yesus butuh 3 hari mengalahkan maut. Aku mengalahkan Oten cuma hitungan tik, pingsan, benjret, tantrum. Oke, kita nyanyikan lagu Mars kita dulu ya, mantuk. Bantuku harus hafalkan ini ya. Kalau nggak hafal, aku blacklist dari circleku. Karena ini harus dihafalkan di Mars. Aku belum tahu ya. Gimana sih lagunya? Aduh, ini udah disebarkan kemana-mana, seluruh alam semesta sudah mendengarkan ini. Pertama harus ada intro dulu ya bang ya. Berkecit, berkecit, gitu ya. Harus ada intro ya bang ya. Aku ini Bunda Gembala,
Dia Leo, iya iyo iyo iyo. Inilah kerja bunda, menggembala domba, mencabut lidah para serigala. Buat liriknya nanti biar aku buat lagunya. Ini dia bunda gembala, lia lia iyo 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 iyo. Inilah kerja bunda, menginjili alam semesta. Apa yang kau pikirkan lagi? Kalau ada oten kejang bunda gembala senang. Kalau ada oten tantrum bunda gembala minum-minum. Kalau ada oten ngamuk bunda gembala semakin gemuk. Kalau ada oten ayan bunda gembala sampaikan firman. Yeay. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, hehe, lihat dari jauh, dari dekat, bunda manis sekali. Gitu ya, itu marsnya dihafal. Hafalkan 3 kali sehari. Ketik liriknya. Ketik liriknya ini ke aku, nanti aku buatin lagunya. Siap. Udah datang si hantu belau. Gantian aku nanti. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah rungkat si Itu Irma. Aku tidur tadi itu Nandar. Jangan tinggalkan sendiri, itu bahaya kali deh kalau tinggalkan sendiri tuh anak. Ada Bang Soeb tadi sana. Oke. Kasih Di tahu Rifa Irma. ditungguin dia deh tadi. Aku di tempat papi gembala tapi itu kau tidur. Aku mau istirahat. Aku mau menjaga Ya, kecantikanku. jangan janji sama orang kalau nggak datang. Aku janji sama ya. orang. Aku janji ya. Janji lah. Ya aku datang lagi, tungguinnya mana Uni Oh, tadi. bentar aku chat dulu Irmanya. Ini Ya, adalah perjanjian lama, perjanjian baru aja janjian Uni ini selalu kontradiksi. coba si Nika, ini ada tamu nih siapa? Cerau. Aku ini adalah penggembala. Intro dulu. Intro dulu. Bukan itu. Gak cocok. Hatiku gembira, ada bunda gembala. Otak bersera semua, kejang-kejang pendetanya. Gitu. Lina Wijaya buka celana, si Agatha buka muka. Mereka cari laki, di TikTok carinya. Ang. Hatiku gembira, gereja hampir rata, jemaatnya ramai, semua berzina, mengamalkan amsal yang ada di Bibelnya, mereka bersama. Bersendal. Nggak cocok. Nggak jalan ini mulu. Langsung aja kita tuh langsung tahu mana yang belakangnya. Mengamalkan amsal, mereka bersundal karena mereka gatal, udah pengen Dan tidur di aspal. Itu video orang cerdas itu. Hatiku gembira, oten rungkat semua, gereja hampir rata, mereka berkelamin kerjanya. Si Agatha dia pegang cari behel karena muka harus dibotok biar kelihatan montok. Ah, kan pinter aku. Si Agatha pengen botok biar nampak montok karena Tuhannya pakai Sarawak kotok.
Nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Apa itu Sarwakotoks? Apa itu Sarwakotoks itu apa? Nggak tahu, aku baca di Google. Harus ada ininya ya. Jedanya kan dirusak nadom orang itu. Mika ini merusak peradaban aja. Ini Bunda Gembala menginjili para domba, mencabut lidah serigala, menelanjangi Tuhan kedua. Menelanjangi agama mereka. Mereka jalan ngangkang Tuhan dari selangkang. Jangan Tuhan gitu. ditombak orang, mereka riang. Nggak boleh. Jangan. Tuhan keluar dari selangkang itu diksi yang menyakitkan walaupun itu fakta ya. Nggak usah kasihan kita. Oh ya, kasihan. Ya, memang kasihan kita, nggak boleh. Hati-hati memang dengannya. Tuhan dari selangkang. Makanya aku bertanya nih, apakah Tuhan itu punya pori-pori? Nah, itu memang aku tanya itu. Berarti ada bulunya gitu. Maka ternyata ada Tuhan berbulu. Gitu. Tuhan berbulu, nggak tahu malu. Itu si Anu kok ada di situ, kayak gitu. Entah Tuhan ataupun hantu yang disembah semua tak bermutu. Hatiku katanya memberi perdamaian. Oh iya, Yesus yang memberi Perdamaian, perdamaian. Maaf teman-teman Kristen, kalian harus kecewa dengan data tekstual, kontekstual, dan juga faktual. Siapa bilang Yesus itu membawa perdamaian? Yesus mengaku tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Ini ya, saya tunjukkan datanya. Ya, Yesus berkata, aku tidak datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Mana nih? Ya. Kata siapa? Yesus tidak membawa damai. Perdamaian, Matius 10 nomor 34 nih ayatnya ya. Matius 10 nomor 34. Jangan kamu menyangka wahai umat Kristen bahwa aku merujuk kepada Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Dan secara faktual terbukti sejak Yesus turun ke bumi, sejak itu dia naik ke surga katanya, dunia tidak baik-baik saja, kampung halamannya saja berantakan sampai sekarang ini. Faktanya sejak Yesus pergi meninggalkan muridnya dihabisi satu persatu dengan cara keji. Yerusalem diserang oleh Raja Titus di tahun ke-60 kalau tidak salah, sampai berantakan itu Yerusalem. Damainya justru ketika di tangan Islam 300 tahun. Setelah itu datang lagi tentara salib. Memang betul, ketika Yesus tinggal di Yerusalem sampai detik ini Yerusalem menjadi tanah yang direbutkan. Kenapa? Ya itu dia. Entah kenapa, untung Tuhan kalian tuh nggak lahir di Sumatera Barat, kalau nggak berantakan kampung halaman aku. Sementara kampung halamannya Nabi Muhammad SAW menjadi tempat terdamai saat sekarang ini. Kenapa? Karena memang walaupun yang datang itu dari berbagai macam etnis dan tempat, tapi damai di sana. Ya, seperti itu. Apa ini Mika? Nih, aku bacain ya. Gedein lagi lah, nggak panjang, yang panjang. Tunggu aku ciut dulu. Aku datang untuk melemparkan api. Ketutup. Jadi ini terbukti nih ya.
Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Terbukti sampai sekarang bertentangan mereka. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. Kadang ada 5 denom dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya. Menantu perempuan dan menantu perempuan melawan ibu aja. Beri kali ya. Tapi kenapa mereka mengklaim ajaran mereka ajaran kasih ya? Padahal udah nyata-nyata gitu loh, secara diakui secara terang-terangan Yesus datang untuk merusak rumah tangga. Dan kemudian secara faktanya memang Kristen sampai sekarang kan berantem terus tuh. Si Agatha lawan Metatron tadinya akrab temenan, Nina Wijaya sama Mikana tadinya akrab berteman, Rudy Yohanes dengan Edis tadinya akrab berteman. Nah, habis itu setelah menginjili berantem, kelahi. Ternyata betul. Nah gitu ya, memang ngeri sekali saudara. Semakin mereka mencoba menjelaskan agamanya, semakin tidak jelas. Ya, semakin gitu ya. Jadi begitu teman-teman, bukan Yesus yang salah. Ya Yesus lah yang salah, kan dia yang datang membawa pedang. Kan dia yang bilang, aku tidak datang membawa damai, tapi membawa pemisah. Saling bertentangan satu sama lain. Dalam Islam justru Rasulullah SAW itu adalah seorang yang menyambung silaturahim. Dia menyatukan kaum suku Badui dan suku Arab, kaum Ansor dan Muhajirin disatukan. Ya, Arab Saudi itu yang tadinya tuh saling baku hantam bersatu padu di bawah bimbingan Rasulullah. Nah Tuhan kalian datang malah bikin orang berantem. Gimana ini ceritanya? Bingung aku. Katanya Tuhannya ajaran kasih. Ternyata Tuhan kalian datang malah bikin orang berantem kok. Kalau Rasulullah itu malah mewajibkan kami bersilaturahim. Aku sama Mika yang tadinya berantem, gara-gara semakin belajar agama Islam semakin pengen berteman sama Mika. Aku sama Bang Teguh tadinya nggak silaturahim, gara-gara semakin memperdalam Islam semakin bersilaturahim. Gitu kami umat Islam. Ini kalian beda gereja aja tetanggaan nggak teguran. Ini enggak, tahun baru denom. Masuk tahun baru tambah denom lagi. Denom baru terus muncul montak ini lagi. Aku keluar dulu makan Uni ya. Gabung lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ya, aku ada punya tetangga. Tetangga aku ini beda gereja, tetapi mereka nggak teguran Uni, nggak sapaan, karena beda gereja. Iya. Si ini Bahkan ketika ada nama akun namanya Minayong, itu Katolik. Dulu si Minayong alias si Monik ini dulu di CAA namanya CAA gitu. Aderion, Edwin Nuta Barat sama atau si Botak biadab ini, si Bobby ini, si kayak siapa si Metatron itu, si Minayong itu akrab. Nah, aku baru ketemu satu video si Minayong menertawakan pertengkaran si Metatron nih videonya. syukuran Bang Emat. Nih, Jadi nih. Nah, dengar dulu nih. Tunggu dulu, matikan dulu. Ada yang mau sampaikan. Jadi tadi aku kan dari Komal Irma cerita lama aku, ya kan. Ketika dia bertanya tentang Matius 7:21, bukan yang setiap berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia bertanya ke Protestan jawab kayak gini, oh itu untuk Oneness, untuk Katolik, untuk Unitarian, untuk karismatik katanya. Nah, si Irma bertanya ke Katolik, ini untuk siapa ayat ini? Orang Katolik bilang ini untuk Protestan, untuk karismatik, untuk ini. Itu kemarin kejadiannya di Komal siapa kemarin itu? Ada Advent, Bukariana, ada si MP Katolik, ada si Bang siapa tuh yang namanya itu, yang dari Protestan sendiri itu. Saling baku hantam mereka kemarin, saling membidatkan, kalian sesat katanya. Bukan saling menyesatkan mereka. Mengia itu. Iya.
Makanya ya inilah yang sebetulnya yang kenapa sih mereka nggak mau mempelajari ini ya, mencari tahu benar nggak ini. Kenapa ketika ayat ini ditanyakan ke Protestan, Protestan jawab ini buat Katolik. Ketika ditanyakan kepada Katolik, Katolik menjawablah ini punya Protestan. Nih contohnya nih. Padahal, wah coba. Ini aku kasih tahu ya, dulu Lina Wijaya sering numpang di Koman Mikana, menghujat dapat tempat, ternyata beda gara-gara denominasi warna sama Tritunggal dan donasi juga uang. Itu pertama. Si Topi Kuntul sama si ini akap juga dulu ada WAFM berantakan juga sekarang. Terus si Paslap sama si WK sama si Metatron sama Agatha akrab banget dulu. Sekarang ini nih, dulu si Monik ini itu temenan sama si Edwin Botak dulu. Si Monik, tanya Manandar nih, si Aderion, si Metatron, si Monik itu temenan dulu. Itu lawan kami dulu itu. Aku kejar nih perempuan ini ke Zoom. Ini perempuan ini aku kejar setelah Sophie Kutul loh. Ini anak ini temenan sama Sophie Kutul dulu si Monik ini. Satu room sama Sophie Kutul dulu. Habis sama aku nih perempuan ini dulu nih. Kacau balau si Monik ini nih. Itu juga dari si Metatron, biar kalian tahu ya, sekalian aja gue bongkar. Sama bilang saya di Bandung. Nah, cuma mau tahu siapa donatur gua. Yang terang-terangan minta donatur dan ada sponsor kayak gitu, nggak dihujat. Bisa kali ya? Aku juga bikin kayak gitu. Apakah dari kalian yang mau mendonaturin saya? Atau nih, ini si Monik nih, dulu temenan akrab sama si uangnya nggak dipakai untuk Metatron. Tapi untuk modal usaha kali. Ya ampun. Teriakin orang kan ada donatur dan sponsor, ternyata kamu juga punya. Gak sadar diri. Mengerikan. Metatron itu nelpon gua, ngasih tahu, bang, makan aja duitnya bang, duit si Ata bang, dia kan lagi dikejar-kejar RT 6. Sakit hati gua di situ dimulainya. Metatron yang cerita, kasih tahu, kalau bisa di live kan ini, biar kamu tahu Mas Lam. Kalau bisa dengar, biar lu tahu segala busuk lu itu yang ngasih tahu ke gua itu siapa. Kan lu bilang gitu kan, lu mah gampang ke ini, Metatron yang ngebongkar semua busuk lu ke gua. Suruh dia ngaku kalau dia memang ortodoks. Gua itu menghindari lu, justru gua menghindari lu. Lu nanya, lu kenapa tak tiba-tiba gitu? Si Metatron memang yang semua tahu sama bini akrab dulu tuh, paling mungkar aib sekarang. Kumpul-kumpul begitu keboan juga kan dari dia kan, dan tapi emang gue lihat juga gitu. Tahu lu. Si Edwin Huta Barat, semua yang ini gua tahu tentang busuknya lu menggodain perempuan sana sini. Waduh. Gua nggak pernah tahu dan gua nggak mau tahu. Si Metatron lah yang nelpon gua ngasih tahu. Ini si Mina. Kayaknya pekerjaanku dipermudahkan. Pekerjaanku dipermudahkan. Aku yang ngasih tahu. Dari kalian sendiri saling membuka aib. Tuh sih. Agatha tahu semuanya dari Metatron. Paslap didukung Metatron. Ngeri sekali yang namanya Metatron. Nah, dan ini tahu nggak teman-teman? Sebenarnya kalau kita bilang ini masalah personal, terlalu sempit kalau kita bilang ini masalah personal. Si Monik ini Katolik, dan kalian tahu Great Schisma tahun 1056, Katolik dan Ortodok itu terjadi skisma, perpecahan, pertentangan. Nah, jadi makanya ini orang Katolik bakalan menyerang Ortodok, Ortodok menyerang Katolik, karena mereka itu kayak, ada perbedaan yang irisannya tuh tipis banget gitu loh. Sama-sama ngaku yang paling dulu dan segala macam. Nah, ini nggak bawa Protestan dulu nih, Ortodok sama Katolik dulu. Nah, inilah bukti bahwa yang disampaikan Yesus tadi itu dia tidak datang membawa damai. Karena rata-rata memang mereka saling bertentangan satu sama lain. Semakin mereka berkumpul, hitungan persekian bulan itu mereka akan bertengkar. Karena kebusukan mereka terbongkar satu persatu. Karena ular ketemu ular saling patok. Beda, saya masih ingat pertama sekali saya berkumpul dengan Bang Zuma, Kores. Itu saling mengagumi kami di awal. Saling mengagumi, saya mengagumi Bang Zuma dengan ilmunya. Saya mengagumi Kores dengan ilmunya.
dan kami saling membackup satu sama lain. Kalau ada apa-apa dengan saya, Bang Zuma nanya, Dek, gimana Dek? Si Kores juga begitu. Itu saya masih ingat. Gitu. Jadi kalau ada orang Islam yang kelakuannya seperti ini, ya udah. Kelakuan orang Islam jangan sampai seperti kelakuan mereka. Kita nggak boleh begitu. Kalau kita nggak suka dengan satu apologet, jangan ajak apologet lain untuk benci apologet itu. Nah, kalau sudah meresahkan apologetnya, memang saya bilang jangan deketin dia. Itu bukan berarti saya bilang benci dia, tidak. Supaya ini contoh Mika nih. Mika, jangan sering-sering ke tempat nandar. Mika, jangan nanti kamu jadi gitu. Itu nasihat biasa itu. Bukan malah jelek-jelekin kau ini. Kecuali memang kau berbahaya buat terapologetan. Baru aku yang turun tangan untuk ngasih tahu teman-temanku supaya hati-hati gitu. Itu pun bukan berarti kami kayak kalian yang bongkar-bongkar aib gitu depan publik. Nah, ini perbedaan kita. Sementara Nabi Muhammad itu datang sebagai rahmatan lil alamin, Tuhan kalian mengatakan dia datang tidak membawa damai tapi pertentangan di antara kalian, dan faktanya kalian bertentangan sampai detik ini. Seperti itu. Betul. Lanjut. Ya, bagi kalian yang belum mandi sana ya. Karena Tuhan kalian nggak pernah mandi. Pernah, jangan gitu tuh salah tuh. Pernah dia pernah ditenggelamkan, dibaptis dalam Sungai Yordan. Itu kan mandi tuh. Ya, itu dimandikan namanya Uni, bukan mandi. Oh, mandi sendiri memang tidak tertulis. Tapi kalau dimandikan memang pernah. Ya, apa bedanya mayat sama dia? Ya, mayat memang dimandikan. Ya, jadi ketika kalian merendahkan agama kami Islam, sebenarnya kalian sedang membuka celah atau membuka diri untuk ditabok sama saya. Itu. Ketika kalian merendahkan agama kami, kalian sedang menelanjangi agama kalian dan menelanjangi Tuhan kalian kesekian kali. Kenapa? Setiap tuduhan kalian itu kembali ke kalian. Contoh, agama hayalan. Coba tunjukkan pernyataan para ahli bahwa Nabi Muhammad itu terindikasi halusinasi seperti Paulus yang memang ternyata hipotesanya punya penyakit epilepsi yang membuat orang jadi berhalusinasi. Nah, ketika kalian menuduh Nabi kami mau kondo, loh, ternyata yang mau kondo adalah Tuhan kalian, punya kenti tapi hidupnya minta-minta. Lanjut, ketika kalian bilang Nabi kami raja seks, yang punya gelar raja di atas segala raja Tuhan kalian. Jadi semua fitnahan dan tuduhan kalian itu hanya kembali ke kalian. Ini kalian bilang hayalan saja. Ternyata agama hayalan itu agama kalian. Imajinasi lah fotonya, halusinasi lah informasinya, dongeng isinya. Kami bisa menggunakan dan ini juga data ilmiah. Ciri-ciri hayalan saja itu adalah perbedaan satu dengan sama yang lain. Itu termasuk hayalan. Ketika ya, misalnya keinginan jauh. Iya. Ketika aku ingin memasuki surga. Nah, Uni ingin juga masuk surga, tapi kita tidak tahu ini bentuk surga masing-masing. Perbedaan kita berbeda. Uni mengatakan Uni surga, Uni ada ini, aku surga, aku ada. Nah, ini bentuk hayalan itu. Nggak, bentuk hayalan adalah yang ternyata aku pasti masuk surga, Mika. Iya. Nah, hayalan yang pertama itu gini. Hayalannya itu adalah ketika ini bisa dibuktikan ya. Ketika satu denom mengatakan Tuhan itu 3, satu denom lagi 1. Ini hayalan karena tidak ada kepastian. Namanya hayalan itu yang tidak sesuatu yang tidak pasti. Itu hayalan. Nah, pembuktinya apa? Ada yang mentuhankan Bapa, ada yang mentuhankan Yesus, ada yang mengatakan Bapa iblis, Broni Yesus, ada yang mentuhankan tiga-tiganya, ada yang mengatakan 3-nya dalam 1. Ini hayalan. Hayalan itu apa? Konsep yang tidak kompak satu sama yang lain. Berhayal kalian satu sama yang lain. Kalau kami tidak, karena Tuhan kami pasti, atau ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ada pernyataan kami. Dan Allah kami mengatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, buat apa kami menghayal kepada Tuhan yang menyatakan dirinya adalah Tuhan? Nah, hayalan kalian itu membuktikan bahwa kalian mentuhankan Tuhan yang tidak pernah ngaku Tuhan. Nah, kalian berharap dia ingin jadi Tuhan. Itu hayalan, bos. Selepet pakai
BH nanti muncul lihat. Ketika Iya. Itu pembuktian ya. Hayalan itu pastilah perbedaan satu dengan sama yang lain. Keinginan yang sangat berbeda. Yang hayalan di contohnya itu hayalannya kayak gini ya. Bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, bentuk Tuhan ini laki-laki, tetapi ada yang dia ini putih, tetapi ada yang mengatakan Tuhannya mereka, oh enggak, dia berbentuk cahaya. Itu hayalan karena tidak ada kepastian. Betul. Sementara Paulus menampakkan dirinya berbentuk cahaya. Kenapa kepada para murtadin dia menampakkan dirinya berbentuk wajah, muka ada? Karena rata-rata Ini menghayal. hayalan. Nggak bisa dibuktikan. Kenapa nggak sama? Nggak bisa Tuhan. dibuktikan. Betul. Si Kepas mengatakan berjumpa Tuhan berbentuk embun, tapi embun itu bisa ngomong. Emang embun ada muncul? Itu hayalan. Kepas kan menyatakan dia berjumpa Tuhan waktu di penjara berbentuk embun. Nah, si Lucy berjumpa Tuhan berbentuk manusia, dipegang dadanya, dingin terasa, dicari lagi ke kamar mandi, rupanya nggak ada. Dadanya, maksudnya Suaminya bilang, teteknya, dada tuh tetek. nah katanya dadanya itu nggak tahu lah yang mana. Dipegang Yesus dadanya. Dipegang, oh, iya. Makanya suaminya langsung teriak, ya Lucy, haleluya, kamu dijamah-jamah Yesus Lucy, kata. Ada videonya sama aku. Iya. Tetek dada di jama-jama. Nah, itu. Ini kayak Kidung Agung ya. Apa nggak ada lagi tempat yang lain mau dipegang? Iya ya, kenapa nggak bahu gitu kan, kepala? Bahu, kening, Apa dada tangan. gitu? Dada aja. Nah, itu yang hayalan. Hayalan menghina Tuhan. Padahal udah dikatakan Yesus ya, aku tanda-tanda aku yang akan datang, nanti aku akan turun dari tengah-tengah awan, bangsa-bangsa akan meratapi. Nah, ini tidak. Tanda-tanda yang datang kepada kalian akan birahi, bukan meratapi. Kemana kalian ini? Begitu loh saudara-saudaraku, makanya jangan halusinasi. Kalian halusinasi. Ada yang mengatakan bahwa sampai ini ya, Umi udah kutengok kan data, ada seorang ibu-ibu Kristen, dia tidak mau masuk surga, udah kulihatkan datanya mau nih. Nah, ada dia. Coba besarkan. Oke. Oh, mana dia? Ini dia. Hatiku gembira, yang tak terkata. Mereka itu memang aneh gitu loh. Kelakuan mereka tuh apa ya? Bentar ini dulu, KM35. KM35. Mana dia? Nih. Coba gedein ini. Nggak usah, itu dapat, itu dibaca itu, dipasun. Ya. Nenek saya yang penganut aliran baptis soleh pernah secara mengejutkan mengaku pada usia 93 tahun bahwa dia tidak ingin pergi ke surga. Mengapa? Kami bertanya. Saya pikir akan sangat membosankan hanya duduk-duduk di atas awan-awan dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Di mana? Panjang hari. Di mana itu, di Facebook? Ada itu di unit, tengok itu ya, ada bukunya ini. Di penulisnya itu ya, penulis terkenalnya Mark Twain. Nah, tahu aku si Mark Twain. Siapa pula Mark Twain ini? Mak si Wine.
Yang sesat itu Mose, yang sesat itu adalah yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu sesat. Kalian tidak mengikuti perintah Yesus, kalian melanggar perintah Yesus. Kamu kalau nggak percaya, kita buktikan kesesatanmu. Ya, foto profilmu aja udah sesat. Gitu ya. Yang sesat itu adalah apa? Yang sesat itu ketika kalian saling bidat membidatkan. Denom ini mengatakan kalian bidat, denom ini mengatakan kalian bidat. Kalian aja sesama kalian menyesatkan. Bukan kami nggak perlu mengatakan kalian sesat. Cukup kalian yang mengatakan diri kalian sesat sesama kalian sesat. Emangnya kami menghina? Di mana letak kami menghina? Tunjukkan hinaan kami. Mbak naik, naik kau. Ya. Moses, naik kau Moses. Ya. Nah, privat. Coba kau diskusi. Di mana letak sesatnya kami? Di mana letak kami menghina agama orang? Naik. Jangan kau sosok hebat di sini. Apa yang kau udah lakukan terhadap keluargamu? Apakah pinjol itu udah selesai? Apakah istrimu udah nggak bergibah lagi dengan tetanggamu? Hah? Apakah istrimu itu nggak berantem dengan tetanggamu lagi masalah anaknya lewat depan rumahmu? Atau air mandinya lewat ke depan rumahmu? Udah kau selesaikan itu? Itu kau urus dulu. Hah? Atau utang warung kau itu bulan yang kemarin belum kelunas, bulan sekarang udah nambah lagi. Mose, udah pakai wifi tetangga. Aku mau tidur, aku udah 1 jam aja loh. Udah 59 ini. Tadi aku udah bilang 1 jam, ngantuk aku. Ambil alih ya. Aku pun ini loh, aku pun lagi kurang enak badan loh nih. Kan Nandar, kita lagi nggak enak badan nih semua nih rata-rata nih. Teman-teman yang di YouTube, aku harus istirahat. Jujur aku minum obat tadi. Aku minum obat ini tadi jadi ngantuk. Ya teman-teman ya. Yang di YouTube aku matikan ya. Assalamualaikum. Cuaca. Aku kan ditinggal di yang bersalju. Sekarang kan di Eropa kan panas cuaca. Naik ke rumahnya Umi Dini, Umi Chan, Mama Gembala. Dia lagi, si Rudianis lagi bongkar-bongkaran siapa Edis. Kita dengerin di sini aja. Dia lagi, si Rudianis lagi bongkar-bongkaran siapa Edis. Mama Gembala. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.